이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga saya Sanira dengan NIM 2310308023 yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit materi tentang presentasi saya yang berjudul Landasan Pendidikan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yaitu dengan ajaran agama Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video materi yang akan saya sampaikan. Baik, karena materinya tentang landasan pendidikan Islam, jadi di sini kita akan membedakan tentang landasan pendidikan dan landasan pendidikan Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang landasan pendidikan. Apa sih landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah segala bentuk proses atau semua bentuk proses yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan, sikap, tingkah laku yang dimana bernilai positif di masyarakat. Itu pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang apa aja yang menjadi landasan dari landasan pendidikan? Yang pertama ada landasan filosofis, kemudian ada landasan psikologi, ada landasan sosiologi, ada landasan keilmuan, ada landasan kultural, dan yang terakhir ada landasan ideologi. Kita akan bahas secara umum landasan dari landasan pendidikan ini. Yang pertama ada landasan filosofis yang merupakan sumber atau pandangan-pandangan dari para filsafat pendidikan. Yang kedua ada landasan sosiologi, yaitu pertimbangan atau alasan dibentuknya sebuah peraturan untuk memenuhi kebutuhan dalam aspek bermasyarakat. Yang ketiga ada landasan kultural atau kebudayaan, di mana landasan ini merupakan sosial budaya pendidikan yang mencakup kekuatan sosial bermasyarakat. Kemudian yang keempat ada landasan psikologi, yaitu kurikulum berfokus pada pemahaman perkembangan dan pembelajaran individu. Selanjutnya ada landasan keilmuan, yaitu konsep dasar terbentuknya sebuah bidang kajian. Dan yang terakhir ada landasan ideologi, di mana pertimbangan normatif dan etika tentang pendidikan dan dampaknya terhadap manusia. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari landasan-landasan pendidikan. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu landasan pendidikan Islam. Apa sih landasan pendidikan Islam? Nah, pengertian landasan pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Tomi Asy-Syaibani merumuskan bahwa landasan pendidikan Islam adalah dasar tujuan Islam yang digali dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka dapat kita simpulkan bahwa landasan pendidikan Islam adalah asumsi-asumsi atau dasar hukum yang bersumber dari syariat-syariat Islam yang kemudian menjadi tolak ukur dalam mengimplementasikan sebuah pendidikan Islam, yang dimana landasan-landasan dari pendidikan Islam itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Kita akan membahas lebih lanjut tentang landasan-landasan yang ada pada landasan pendidikan. Nah, landasan yang pertama dalam landasan pendidikan Islam ada Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran? Jadi, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah berfirman, yang artinya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu, di dalam Al-Quran juga terdapat banyak pelajaran atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pendidikan. Salah satunya ada di dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 12 sampai dengan 19, di mana di ayat ini menceritakan tentang sebuah iman, akhlak, sosial, dan juga pengetahuan. Oleh karena itu, Al-Quran harus menjadi dasar sumber dalam
segala aspek atau teori yang ada dalam pendidikan Islam. Yang kedua, ada landasan pendidikan Islam dari landasan as-sunnah. As-sunnah adalah perkataan, perbuatan langsung dari Rasulullah SAW. Dalam aspek ini juga ada beberapa yang tidak langsung dilakukan oleh Rasulullah, namun dilakukan orang lain, kemudian diketahui oleh Rasulullah, dan Rasulullah membiarkan itu terjadi. As-sunnah itu adalah petunjuk atau pedoman untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupannya di berbagai aspek. Salah satunya adalah agar kita menjadi manusia yang lebih bertakwa. Yang ketiga, ada landasan pendidikan Islam yang bersumber dari ijtihad. Ijtihad itu mencangkup berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ijtihad juga harus tetap mengikuti kaidah-kaidah yang sudah diatur para mujtahid, yang tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, ijtihad ini merupakan salah satu sumber hukum yang sangat kita butuhkan di sepanjang masa setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang landasan pendidikan Islam. Baik, sebelum saya tutup video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan yang signifikan antara landasan pendidikan dan landasan pendidikan Islam sebenarnya terletak pada sumber landasan tersebut. Kalau landasan pendidikan bersumber dari landasan filosofis, ideologi, sosiologi, psikologi, keilmuan, dan kebudayaan, nah landasan pendidikan Islam sendiri itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Di mana kemudian tujuan dari adanya landasan pendidikan tersebut adalah untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tapi juga beriman, berakhlak, dan mempunyai prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.